Saya tidak memiliki jabatan struktural partai seperti bapak-bapak yang di depan sini. Saya di sini tidak ada yang membiayai, tidak ada, kasihan lah pokoknya. Serba kasihan di sini ya. Ditinggal istri lah. Sedih lah pokoknya, lengkap penderitaan saya. Apa yang membuat saya merasa terpanggil untuk datang ke sini? Saya di sini nggak akan bicara tentang PAN, nggak akan bicara tentang, tidak akan ada atribut partai di sini. Saya akan bicara mungkin dari hati ke hati. Saya hanya sekedar ingin sharing pengalaman saya. Selama setahun sebelum saya berangkat ke sini, saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga sekali. Saya bisa bertetangga dengan Pak Amin, bertetangga tempat tidur ya. Saya sering diajak berdiskusi dengan Bapak di musola, kadang-kadang setelah di meja makan, di depan TV. Kadang-kadang saya juga suka diajak ikut ceramah-ceramah beliau, dari mulai yang hotel-hotel berbintang sampai menjadi khotib Jumat di masjid-masjid, di pelosok-pelosok, di gang-gang sempit. Dan saya banyak sekali mendapat insight dari situ. Dan saya merasa di sini berani berdiri di sini. Saya cuma hanya sekedar ingin berbagi pengalaman saya. Saya tidak akan bicara tentang PAN, saya tidak akan bicara tentang coblos siapa, itu nanti aja lah, urusan belakangan. Ada yang lebih penting. Baik, dalam berbagai diskusi, Bapak itu selalu memulai dengan sebuah pertanyaan besar yang sampai sekarang ini pun saya belum tahu jawabannya. Kita tuh negara besar, kita nomor 4 di dunia. Tapi kenapa saja masyarakatnya tetap miskin? Kita selalu terbelakang dan kita selalu tercecer dalam derap kemajuan bangsa lain. Kita lihat di sini kita nomor 4, 229 juta. Tapi tingkat pengembangan manusianya cuma berada, lihatlah, kita mungkin bahkan kalah sama Gabon. Dari tingkat competitiveness-nya kita di nomor 126. Kemudian di tim, silakan Pak, ini menarik Pak. Jadi boleh Pak, silakan. Ya. Bahkan 20% penduduk Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Sisanya yang 80% itu pas di garis kemiskinan. Jadi sangat menyedihkan sekali dengan yang terjadi di bangsa kita ini. Dulu saya ingat Pak, saya mengagumi Bung Karno juga, Bapak Amin juga sangat mengagumi Bung Karno. Dulu Bung Karno pernah bilang, kalau bisa kita sejajar lah dengan blok-blok Amerika, dengan blok-blok Uni Soviet gitu ya. Terus kemudian dulu juga pernah waktu zaman Soeharto kita buka investasi dari Jepang, harapannya kita juga bisa bersaing sebagaimana kita juga bisa seperti negara Jepang. Terus ketika tahun 90-an turun lagi, jadi dari sama Amerika, Jepang, terus tahun 90-an itu kita masih menang di Thailand, di ASEAN ya, sama Filipina, Malaysia kita masih di atas. Dan sekarang kita sudah semakin tercecer. Bahkan dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Malaysia pun kita ketinggalan. Jangan-jangan sebentar lagi kita bakal dikejar sama Timur-Timur. Itu nyata gitu. Apa yang menyebabkan kita tuh selalu tercecer seperti ini, Mas Aldi? Karena kita boleh dibilang kita masih dijajah, bahwa kita belum terbebas dari intervensi asing. Kita tuh bangsa besar, 200 juta sekian penduduk, tapi masyarakatnya begitu gampang dipecah belah. Isu agama, isu suku, isu partai, itulah yang mereka lakukan. Kita tuh seperti raksasa tapi kerdil. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat bangsa kita itu miskin dan terbelakang? Sorry. Saya sebetulnya tidak setuju dengan istilah negara miskin dan terbelakang. Karena nggak ada itu istilah negara miskin dan negara terbelakang. Yang ada adalah negara yang tidak termanage dengan baik. Dari dulu kita salah pilih pemimpin. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Penjajahan dalam bidang apa saja, Mas Aldi? Penjajahan dalam bidang ekonomi. Utang kita sekarang sudah 1.600 triliun. Selalu tambah. Ya. Dan bapak-bapak, saudara-saudaraku semua tahulah apa itu utang. Kalau seseorang yang berutang, berarti dia kehilangan kemandirian.
Kalau dia kehilangan kemandirian, berarti dia akan diberangus gampang untuk dicocok hidungnya. Mau diperlakukan apa saja, mau dia, karena memang sudah tidak utang. Ya, kan? Ada sebuah buku bagus dari John Perkins, judulnya Confession of an Economic Hitman. Jadi menceritakan tentang konspirasi negara-negara besar untuk menjajah negara-negara lain lewat ekonomi. Mungkin teman-teman saya rekomendasikan untuk baca. Jadi bagaimana World Bank, IMF memberikan utang kepada Indonesia, keluar dari kantong kanan, tapi banyak sekali aturan-aturan di belakangnya. Salah satunya tender infrastruktur harus dari Amerika, begitulah. Harus dari perusahaan ini untuk bangun instalasi listrik, harus bikin dari perusahaan ini, dari instalasi perusahaan air minum, dan semua dari Amerika. Jadi ibaratnya mereka kasih utang itu cuma keluar dari kantong kanan, masuk lagi kantong kiri gitu. Dan kita masih terjerat bunga, masih terjerat pokoknya yang selalu bertambah, selalu bertambah, selalu bertambah. Dan akhirnya apa? Begitu banyak sekali peraturan undang-undang ini yang digadaikan untuk kepentingan asing itu. Saya kasih contoh misalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa 90% kontrak production sharing dikuasai oleh asing. Bukan hanya dalam bidang kontrak production sharing, tapi juga di bank. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang menyatakan perusahaan asing boleh menguasai bank-bank di tanah air. Terus kemudian ini nih, ada sesuatu yang konyol ini, baru aja dikeluarkan kemarin, PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang alih fungsi hutan lindung untuk keperluan pertambangan. Jadi di situ disebutkan perusahaan yang mau mengeksploitasi tambang, membuka lahan dalam suatu daerah hanya diwajibkan untuk membayar sekitar 3 juta per hektar. Itu artinya apa? Sekitar 300 rupiah per meter persegi. Tanah kita yang kaya alam, kaya minyak, kaya tembaga, dijual cuma seharga lebih murah dari pisang goreng. Itu penghinaan besar. Buat saya itu penghinaan besar. Tadi Mas Aldi. Kemudian penjajahan lingkungan. Kemarin baru saja kontrak karya Freeport itu diperpanjang sampai 2041. Produksinya mereka sekarang karena cuma dibatasi sampai 2041, produksinya dinaikkan hingga 300.000 ton per hari. Sementara ganti eksplorasinya itu cuma 5 rupiah per meter persegi. Dan yang lebih menghina lagi, pada tahun 2007 Freeport ini mengakuisisi Kelp Dock. Ini adalah salah satu perusahaan tembaga terbesar di dunia. Dan menggunakan kekayaan alam yang ada di Papua sebagai jaminan, sebagai kolateral. Itu penghinaan besar itu buat negara saya, buat negara kita. Kemudian 2 miliar ton limbah buangan taling yang mengandung logam berat. Itu menurut catatan WALHI. Bayangkan 300.000 ton limbah per hari. Itu cukup untuk mengubur 7 taksi. Cukup itu per hari, bayangkan. Dan tidak ada yang pernah bisa mengaudit Freeport. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu, Freeport itu seperti negara dalam negara. Bahkan anggota DPR pun nggak boleh masuk ke Freeport itu. Jadi diambil aja dari gunung langsung dibawa, tidak ada yang mengaudit. Sementara dalam perjanjian itu kita cuma dapat 3,5% per tahun.